perempuan, ibu boleh ke masjid dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Ya. Yang pertama adalah aman, ada tempat di masjidnya yang dikhususkan bagi perempuan, satu. Yang kedua, terjauh dari fitnah dalam keberangkatannya sampai dia hadirnya ke masjid. Ya, tidak jauh dari fitnah itu berarti ibu diketahui oleh suami, ya, berangkat misalnya, maaf, fitnah godaan sehingga ada di jalan yang ganggu. Cuma penampilan ketika datang itu pun menimbulkan fitnah. Pakaian yang tidak baik dan sebagainya. Yang ketiga adalah tidak adanya kewajiban di rumah yang mengharuskan ibu tinggal di rumah tidak ke masjid. Ada anak yang harus dirawat, bahkan ada yang harus disusui dan sebagainya, misal, ya, maka di rumah lebih utama. Saat perempuan mendapati 3 hal, satu di antara 3 itu, dia sholat di rumah, pahalanya sama dengan ke masjid. Pahalanya sama dengan di masjid. Ya. Jadi tolong ilmunya dibahas dulu sehingga tidak melahirkan sifat pesimisme. Ya, laki-laki banyak pahalanya, saya enggak. Ada di zaman Nabi itu perempuan Ansor datang pada Nabi, mengatakan, ya Rasulullah, enaknya jadi laki-laki katanya. Kata Nabi, 5, kenapa? Enak. Mau jihad nggak ada batas, mau haji nggak usah ada mahram, ke masjid bisa kapan saja. Kami perempuan bagaimana? Kata Nabi, tidak ada pertanyaan terbaik dari kalian saat ini kecuali dari perempuan ini. Pertanyaan terbaik, Masya Allah. Apa kata Nabi? Sampaikan pada teman-temanmu itu. Sampaikan pada teman-temanmu. Di rupanya orang ini rapat dulu dengan teman-temannya. Jadi juru bicara datang pada Nabi, sampaikan ini katanya. Nabi tidak diberitahu, tapi dengan sifat kerasulannya diberikan oleh Allah pengetahuan. Sampaikan pada teman-temanmu apa yang dilakukan para suamimu di luar rumah. Sepanjang engkau ridha dengan itu semua, maka engkau dapat pahalanya. Masya Allah. Yang Jumatan siapa? Bapak. Yang menyiapkan pakaiannya? Bapak juga. Ibu yang menyiapkan, ibu yang support, ibu yang titipkan doanya, ibu dapat pahalanya. Pilih mana? Kerja belum tentu dapat gaji, nggak kerja dapat gaji. Anda tidak langsung ke masjid, tidak harus kecewa. Ada tawaran yang lainnya. Ya. Al-Bukhari nomor hadis 2996. Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Jika seorang hamba punya uzur atau bahkan sedang bepergian sehingga tidak bisa menunaikan sesuai dengan kebiasaannya, maka dia mendapatkan pahala yang sama sempurna seperti dia menunaikan dalam keadaan biasanya. Saya berikan pada ibu, ya, ini rumus penting khusus bagi ibu, laki-laki nggak punya. Demi Allah saya katakan, cuma ibu yang punya. Kalau ibu tidak manfaatkan, sayang betul. Sayang. Bukankah perempuan, mohon maaf, memiliki masa libur? Ada haidnya. Kalau ibu pahami rumus ini, ya, kata Nabi, seorang yang melakukan kebiasaan baik, kemudian ada uzur tertentu kebiasaannya tidak bisa dilakukan, dia tetap dapat pahala yang sama. Kenapa ibu saat suci tidak gunakan memperbanyak kebaikan? Baca Quran, biasakan baca Quran, baca Quran, baca Quran. Pahalanya berapa satu huruf ini? Tahu dari mana? Sebelum kasih tahu. Ya, At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf saja dari Al-Qur'an, Alkitab, dia dapat 10 kebaikan. Ibu bayangkan, ibu saat masa suci biasa baca Quran, baca Quran, baca Quran. Begitu masuk masa haid tidak baca Quran, pahalanya tetap dapat. Tetap dapat. Perempuan ketika sedang tidak sholat, itu pahala sholatnya diberikan. Kalau dia biasa sholat, maka bagaimana dengan orang yang biasa tahajud, biasa tahajud, sholat sunnahnya dikerjakan, amalannya dikerjakan. Ketika dia istirahat dalam liburnya, pahalanya tetap diberikan. Insya Allah. Maka rugi bagi seorang perempuan ketika dalam masa sucinya tidak bisa memperbanyak amal soleh. Rugi. Begitu tidak sholat, sedang libur, alhamdulillah ujungnya kita dapat pahala walaupun nggak sholat, belum tentu. Kalau nggak pernah dilakukan.